Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat dakwah dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini dapat kembali bersua dalam suasana bahagia, dan insya Allah kita akan terus bahagia serta akan membahagiakan diri kita sendiri, lingkungan kita, dan siapapun yang berada bersama kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW sebagai uswah teladan kita semua dalam menjaga cinta. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah cinta berbeda agama. Cinta adalah fenomena kemanusiaan. Cinta lintas batas, ruang dan waktu. Kita saksikan betapa penikmat cinta. Ada yang mencintai dari segi usia jauh berbeda. Laki-lakinya masih muda, perempuannya sudah usia lanjut. Karena cinta, mereka bisa bersatu. Demikian ada anak muda, sama mudanya, itu juga bisa terjadi. Bahkan atau sebaliknya. Bahkan lebih dari itu fenomenanya, lintas bahasa, lintas ruang, bahkan lintas agama. Tidak ada persoalan dengan cinta, karena cinta adalah fitrah. Tapi kita saksikan beberapa peristiwa yang viral akhir-akhir ini, misalnya ada anak manusia yang mencintai merupakan fitrah, kemudian karena cinta betul, bahkan cinta sampai mati begitu ya. Jadi keinginannya karena ada larangan, terutama di Indonesia, kita mayoritas muslim, ada larangan pernikahan beda agama sehingga tidak bisa difasilitasi. Bahkan sampai melakukan aktivitas penggugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ini adalah satu fenomena yang bukan hanya sekarang, fenomenanya sudah sangat lama, bahkan dari sebelum kita itu sudah sangat biasa, dan itu adalah fenomena kemanusiaan. Tapi sekali lagi, seluruh sahabat dakwah dimanapun berada, cinta memang fitrah. Cinta adalah hak kemanusiaan. Namun demikian, jangan lupa kita punya agama sebagai kompas, sebagai pengatur dalam kehidupan kita ini. Cinta tidak selamanya memiliki. Cinta semuanya tidak harus dimenangkan. Karena di situ ada keyakinan, apalagi Islam sudah sangat jelas. Allah mengatur betapa tuntunan yang sangat jelas. Harus menikah yang sejalan, seiman, seakidah. Kemudian berikutnya nanti akan terjadi proses pendidikan dalam keluarga. Kemudian bagaimana perbedaan nilai, ini yang jauh-jauh hari diisyaratkan dalam Islam. Oh, kalau begitu Islam melarang hak kemanusiaan? Tidak. Bahkan itu adalah pengaturan. Justru di situ adalah kontrol. Kita tidak dilarang mencintai. Kita tidak dilarang mengasihi. Bahkan kita tahu cinta masa SMA, bahkan masa SMP, mungkin generasi hari ini rasanya ingin langsung memiliki. Ya kan? Kita langsung ingin menikah seolah-olah.
Bahkan sudah mulai coba-coba menjadi pengantin kecil begitu ya. Panggilannya sudah panggilan papa mama, pipi mimi begitu. Tapi kalian masih SMP. Kalian masih SMA. Sekuat apapun cinta masa itu, tapi belum paripurna. Belum terbaik untukmu. Karena Anda akan menyelesaikan masa, apalagi Undang-Undang Indonesia harus 19 tahun, dan begitu seterusnya. Ini menuntut kesiapan mental, kesiapan psikologis, kesiapan sosial, bahkan kesiapan agama sekalipun, kesiapan ekonomi. Jadi bukan berarti Islam tidak sayang kepada anak-anak muda yang ingin menikah muda, tapi diatur. Ini adalah perumpamaan bahwa Islam mensilahkan mencintai berbeda agama, tetapi untuk sampai pada jenjang berikutnya tidak harus kita memiliki, karena memang itu adalah berbeda. Bahkan sikap toleransi kita, lakum dinukum waliyadin. Kenapa ini muncul? Keyakinanmu itu silahkan keyakinanmu, keyakinanku adalah keyakinanku. Ini memberikan ruang yang demikian kuat. Betapa cinta tidak harus memiliki. Betapa cinta tidak harus kita menangkan. Karena terbaik menurut kita menurut kita terbaik, tapi belum tentu terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keyakinan Islam, semuanya pasti ada hikmahnya. Walaupun hari ini ada anak muda mencintai pasangannya, ternyata berbeda keyakinan, dan disitulah kita diuji. Betapa besarnya kasih sayang Allah ingin menata hidup kita supaya teratur. Perbedaan nilai, perbedaan ibadah ritual, perbedaan bagaimana cara mendidik anak, ini akan menjadi biang konflik. Belum lagi budaya, belum jadi persoalan-persoalan yang apalagi yang sakral adalah berkaitan dengan keimanan. Walaupun ada banyak contoh misalnya terkait dengan toleransi ini. Tapi sampai hari ini, para ulama, para fuqaha, fikih pernikahan, fikih munakahat, tetap bersepakat bahwa cinta yang demikian, karena perbedaan wilayah ini, itu adalah tidak harus dimenangkan. Tetapi ini menjadi isyarat bagi kita, Allah mengajarkan banyak hikmah. Cintailah ahbib habibaka haunan. Cintailah kekasihmu, itu lintas ruang, lintas waktu, bahkan lintas agama. Tapi ala kadarnya. Dan itu ada butuh aturan agama. Sesuai dengan namanya, ad-din, agama. Agama dalam bahasa Sanskerta tidak kacau, berarti teratur. Yang non-muslim punya juga aturan tersendiri. Kita muslim juga punya aturan tersendiri, dan sini adalah sakral yang butuh menjadi syarat utama sehingga harus menjadi bagian dari keyakinannya. Oleh karena itu, sahabat dakwah, kita juga tidak juga bisa memvonis, menjustifikasi siapapun yang hari ini melakukan cinta lintas iman, cinta lintas agama. Tapi itu semua harus dikontrol melalui kompas. Ketika ada satu kapal yang berjalan, ada nakodanya, angin tidak begitu kencang, tapi tidak tahu arah dan tujuan. Ini tentu juga akan bermasalah dalam kehidupan kita. Kita mau berjalan, mengendarai kendaraan, pergi, ada sopirnya, ada minyaknya, ada kendaraannya, tapi tidak ada map-nya, begitu ya. Tidak ada Google Map-nya, tidak tahu mau kemana. Ini juga, atau satu motor, pasangan, satu motor, satu kendaraan, tapi ada yang mau ke depan, ada yang mau ke belakang, atau ada yang mau ke kanan, ada yang mau ke kiri. Tentu tidak mudah untuk dilakukan, sehingga agama tetap memberikan ruang untuk silakan Anda mencintai, tapi dalam konteks sampai wilayah pernikahan bersama, maka harus ada keyakinan bersama. Kalaupun belum, cukuplah batas itu, karena memang
sampai wilayah berkeluarga, ini memiliki efek dan dampak yang luar biasa. Pemirsa, sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini adalah anugerah Tuhan, anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Tapi tentu cinta ini juga butuh kontrol, butuh rasionalitas, butuh pendekatan agama spiritualitas, butuh pendekatan sosial, butuh juga pendekatan kejiwaan secara psikologis. Bagaimana butuh pendekatan agama. Agama melihat itu semua. Bagaimana rumah tangga ingin menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, kalau tidak dibarengi dengan kekuatan cinta yang tentu berangkat dari satu keyakinan. Saya kira ini menjadi renungan kita bersama. Kita tidak sedang menjustifikasi siapapun, tapi ini belajar dari fenomena ini. Allah dan Rasul-Nya telah banyak mengajarkan. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencintai Siti Sarah waktu itu, kemudian apa cinta mereka, tapi cinta mereka harus bersabar karena memang sedang diuji karena belum ada keturunannya misalnya. Kemudian betapa dahsyatnya kekuatan cinta Nabi Nuh alaihissalam kepada cintanya, kekasihnya, itu juga dibatasi oleh karena perbedaan. Belum lagi bagaimana cinta yang dilakukan oleh Siti Asia kepada sang suami Fir'aun misalnya, itu juga betapa cinta yang dibatasi oleh sekat-sekat keyakinan. Ini mengajarkan supaya kita tetap bahagia, langgeng, nyaman, tidak hanya karena biologis saja. Karena tidak hanya karena cinta monyet yang kita lihat saja. Tidak hanya karena kesamaan visi, kesamaan hobi. Ini penting dalam rangka, apalagi dalam Islam, menikah itu adalah ibadah. Kalau perlu menikah ini adalah ibadah terpanjang, hadirin. Pemirsa, ini adalah pernikahan ibadah terpanjang. Kalau mau belajar sabar, maka belajar sabarlah dalam rumah tangga. Karena semuanya itu bernilai ibadah. Jadi, kalaulah pernikahan ini dibangun berdasarkan cinta kasih karena Allah, cinta kasih karena Rasul-Nya, maka dia akan lebih langgeng. Sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kira ini menjadi renungan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza nastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.